Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini saya membuat rekaman untuk di-share saja, karena rencananya live demo. Tapi tadi ternyata saya mendapat kabar dari warga Bandung, ternyata ada revisi kabar. Kondisinya belum meninggal dunia, tetapi sedang koma. Koma sudah didampingi untuk pengertian, ya. Cuma karena suami belum bisa meninggalkan apa yang sedang diselesaikan, jadi saya menunggu. Insya Allah hari ini akan ke Bandung, mungkin nanti berangkatnya. Ya. Jadi saya pikir saya selesaikan saja dulu dengan membuat rekaman. Mudah-mudahan dengan rekaman ini bisa mewakili live demo hari ini. Ya. Saya akan share. Nah, jadi hari ini saya akan mendemokan bagaimana persiapan sebelum kita men-styling, kemudian juga memotretnya. Jadi saya akan share bagaimana dari teori yang kemarin ya, yang di hari pertama itu ada workflow yang mungkin kita bisa jalani, atau mungkin kalau misalnya ada yang bisa di-skip gitu ya, itu silakan. Tapi mungkin kalau untuk awal atau mungkin belajar, apalagi misalnya kalau misalnya sudah menjadi suatu job, itu biasanya kita mau nggak mau harus punya workflow tersendiri. Ya, di sini saya akan share ya. Ini fotonya sih spaghetti, tapi yang akan saya foto bukan spaghetti. Ya, ya. Jadi sebelum kita memotret, kita ingin memotret apa seperti kemarin yang sudah dijelaskan, ada tahapan seperti ini. Ya, jadi saya nggak banyak ya slide-nya, ini cuma ini aja ringkasan yang kemarin. Jadi pada saat kita memotret, kita sudah punya POI-nya, kita harus bisa menentukan tema dan konsepnya. Misalnya POI-nya apa, kemudian kita akan foto mau tema stylingnya apa, media making, atau mungkin ingredient, ini biasanya dipakai untuk buku-buku resep, atau inserting. Ya, karena kalau misalnya kita sudah menentukan, saya mau ingredient saja, maka kita akan tahu apa aja yang kita butuhkan. Ya. Kemudian kita harus juga mempunyai gambaran atau menentukan konsep lighting-nya. Karena dengan kita mengetahui konsep lighting-nya, kita akan tahu kebutuhannya apa aja, khususnya untuk properti yang sifatnya itu benda-benda, termasuk alat foto, backdrop, dan misalnya properti mangkok, atau mungkin sendok, atau lainnya. Nah, jadi di sini kita sudah konsep lighting sudah tahu, kemudian kita inventarisir kebutuhan. Akan berbeda pada saat kita menentukan high key atau bright mode dengan foto yang moody, karena akan ada perbedaan menggunakan warna. Kemudian setelah ini, kita kalau misalnya teman-teman sudah bisa langsung mengimajinasikan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat semacam sketsa atau draftnya, itu mungkin akan lebih baik. Ya, karena kenapa saya mungkin?
Karena bisa jadi mungkin orang cukup dengan mengimajinasikannya aja. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat coret-coretan seperti ini, tendangannya kita akan tahu kurang lebih nanti visualisasinya seperti apa. Ya, kalau misalnya nggak bisa gambar atau ya nggak bisa gambar, ya pergunakan saja aplikasi. Kalau misalnya mau seperti ini di aplikasi Canva juga bisa. Tinggal masukkan elemen-elemen aja. Ya, jadi saya sudah punya gambaran seperti ini. Jadi nanti saya akan memotret masakan ya. Jadi sini saya sudah merencanakan untuk POI-nya saya menggunakan Penta. Kemudian di sini saya menggunakan apa saja, ini berdasarkan apa yang saya miliki, propertinya, properti yang non-food. Kalau yang foodnya, misalnya ada tomat, seledri, gitu ya, itu bisa dibeli atau bisa dipersiapkan. Nah, dengan mengkonsep ini, membuat sketsa ini bukan berarti nanti pada saat prakteknya itu akan persis. Bisa jadi kita akan ada perubahan-perubahan. Karena akan berbeda pada saat kita menggambar dengan realnya. Itu kadang-kadang kita akan semakin menyesuaikan. Seenggaknya dengan adanya sketsa ini, kita sudah punya panduan untuk seperti apa kurang lebihnya benda ini atau elemen ini mau ditaruh di mana-nya, kita sudah punya gambaran. Ya, kalau misalnya sudah punya gambaran, kita langsung melakukan persiapan. Nah, ini di sini persiapannya, saya memasak memotret ini. Ini persiapannya. Nah, ini bisa juga karena ini masakan biasanya yang akan dimasak dulu kita masak gitu ya. Nanti kalau yang lain-lainnya itu mungkin kita mendekati pada saat pemotretan. Kalau misalnya sudah siap semuanya, sebelum kita menata, kita harus siapkan dulu setup lighting-nya seperti apa. Ya, jadi jangan lighting-nya belum siap, kemudian kita sudah siap masakannya. Karena nanti akan untuk makanan tertentu itu ada yang harus segera. Kalau kue itu mungkin masih bisa, ya makanan. Gitu. Karena masakan biasanya ada beberapa yang memang harus segera untuk dipotong. Ini saya akan perlihatkan kalau misalnya semua sudah siap, kita langsung memotret. Ya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan ini persiapannya. Persiapannya nanti akan memotret masakan. Jadi di sini masak sop ayam dengan brokoli. Ya ini ayamnya saya ambil yang bagian sayap, kemudian ini adalah sayuran. Nah ini tipsnya ini adalah sayuran ini direbus terpisah dengan kuahnya. Ini kuahnya. Ya, ini kuahnya saya pisahkan dengan sayurannya. Nah ini kuah ini adalah ada oily gini karena memang dimasak dengan ayamnya. Cuma untuk ayamnya saya memasaknya itu mungkin nggak sampai matang sekali karena saya harus mempertahankan bentuknya supaya nggak kalau kematangan kan dia biasanya akan pecah kulitnya atau mungkin agak-agak tertarik kulitnya. Ya, kemudian untuk memasak sayuran ini kan tujuannya bagus. Jadi saya memasaknya itu cuma sebentar saja, mendidihkan air, kemudian ini saya beri baking soda. Saya beri baking soda supaya ini hijaunya bagus. Kemudian wortelnya juga warnanya lebih keluar. Tapi di sini saya juga memilih wortel yang memang warnanya oranye tua. Nah ini juga ada kentang. Nah setelah direbus cuma sebentar, yang sudah ada baking sodanya saya masak sebentar. Setelah masak
udah mulai kelihatan agak matang, itu saya langsung masukkan ke dalam wadah yang berisi air es supaya menghentikan proses pemasakan. Jadi nanti hasilnya tetap fresh. Dan ini kaldu ayamnya. Kemudian ini propertinya saya mempergunakan bahan-bahan masakannya, walaupun nggak semuanya. Karena saya mengambil konsepnya itu ingredient untuk resep. Dan ini karena ingredient, jadi saya nggak terlalu perlu banyak mempergunakan properti yang seperti gini-gini. Nah, ini yang saya perlihatkan. Tapi saya lebih membutuhkan bahan-bahan fresh. Nah, ini saya rendam. Jadi kita harus menyiapkan. Ini nggak cuma 1, 2, 3, tapi saya menyiapkannya lebih dari 3. Nanti kalau misalnya pada saat proses pemotretan itu agak layu, biasanya akan saya ganti. Ya, ini apa? Nah, ini adalah wadah sop yang nanti akan saya pergunakan. Nah, ini salah satu trik juga untuk memberi volume. Kalau misalnya masakannya itu nggak terlalu, kalau misalnya seperti ini kan berarti harus banyak sekali ya isinya ya. Nah, ini dengan mengakalinya adalah ini bisa dikasih mangkuk, jadi menutup ke sini. Cuma biasanya nanti kalau pada saat dikasih kuah, kadang-kadang kalau mangkoknya nggak terlalu berat, dia akan melayang gitu ya. Nah, dari sini saya ungu, ini adalah jelly. Jelly-nya nggak harus ungu, karena ini saya pas saya lihat adanya yang ungu, rasa anggur, jadi nggak apa-apa lah, nanti kan akan tertutup. Dan ini saya gunakan juga pada saat saya menjadi food stylist untuk minuman. Jadi saya memberi volume, waktu itu minumannya apa saya lupa, kemudian di atasnya itu es krim. Es krimnya juga palsu ya waktu itu. Nah, ini untuk mengganjalnya salah satunya adalah dengan ini. Jadi jelly, kemudian saya kasih minumannya. Nah, es krimnya di sini. Jadi es krim dulu, jadi dia tertahan oleh jelly yang, nah, ya ini seperti ini. Nah, kemudian slicing-nya adalah seperti ini, berantakan ya. Nah, saya konsep slicing-nya agak moody, jadi saya mempergunakan alas fotonya ini coklat, kayu, yang kebetulan saya beli di Elmusa Plot, karena buat saya ya bagus aja sih ininya, apa ya, produk-produknya ya, motifnya itu. Ya, ini saya perlihatkan. Ini adalah saya menggunakan strobe. Ini saya pergunakan untuk sebenarnya untuk ngeblok, tapi kalau yang sebelah sini untuk ngeblok hitam, memang karena saya cahayanya nanti akan keblok atau kepotong. Nah, ini ngeblok juga, tapi hanya mengurangi kualitas cahaya atau intensitas cahayanya. Jadi nanti cahaya yang jatuh ke sini enggak terlalu terang. Ya, kemudian ini untuk jadi fill-in-nya, cahaya utamanya saya pakai yang sebelah sini. Kemudian ini saya juga blok juga. Ini juga saya blok, jadi nanti cahayanya itu nggak terlalu terang sekali. Ya, dan sekarang kita akan mulai untuk men-styling.
Ya, saya akan coba mulai ya. Berdasarkan yang tadi, saya buat sketsanya. Nah, pada saat kita mau memotret, yang kita letakkan dulu adalah poinnya. Nah, ini poinnya mangkok yang nantinya isinya adalah masakan. Ini kita kosongin dulu. Kalau misalnya semuanya sudah siap, elemen-elemen yang sudah siap, baru kita akan masukkan masakannya ke sini. Ini saya taruh dulu. Saya akan mempergunakan komposisi diagonal. Center ya tadi kan. Ini kalau sudah, misalnya sudah, sekarang kita akan tadi ada apa? Ada keranjang yang isinya Nah, ini keranjang ini saya akan pergunakan untuk sayurannya. Jadi kita taruh dulu di sini. Tadi sebelah kanan. Pada saat kita menata elemen-elemen itu propertinya, ya, yang jadi background, itu nggak harus semuanya kelihatan utuh. Misal keranjangnya harus kelihatan utuh, kemudian misalnya ada apa lagi harus kelihatan utuh. Itu enggak. Nah, ini kita taruh dulu situ, kemudian ada talenan yang isinya nanti adalah nanti isinya seledri ya, seledri. Karena diagonal sepertinya saya harus kameranya saya mundur dulu. Nah, ini sudah di tengah, saya akan menggeser keranjangnya. Karena keranjangnya terlalu banyak, kemudian yang ininya, salenannya hanya sedikit kelihatannya. Karena nanti akan ada
di atasnya di sini ada sayuran. Ini saya buka pintu biar kelihatan. Oh, saya nyalain aja lampunya. Lebih kelihatan ya. Oke. Nah, ini saya akan geser lagi keranjangnya. Jadi pada saat merubah-rubah, ini kita harus lihat di layar kamera. Kurang ke harus dia ke nah, ini dicoba dulu seperti ini, karena nanti kalau misalnya sudah ada isinya, kita akan bisa lebih melihat seperti apa. Nah, ini panci saya nggak seperti ini posisinya, karena saya lebih suka seperti ini. Nah, dengan arah ini sebenarnya sudah terarahkan kalau ini nanti posisinya akan diagonal. Nah, ini dia talenannya, kalau misalnya taruh begini kan terlalu dekat. Ya, nggak kelihatan, jadi kita harus mundurkan. Jadi jangan terlalu mepet. Dan sekarang saya akan coba isi. Nah, pada saat styling ini kita butuh lap tisu, mungkin bisa pinset, atau nanti ada gunting, cutter, tapi tisu itu biasanya banyak banget kita akan butuh. Ya, ini sayur-sayur kenapa saya rendam supaya hasil ininya sayurannya nanti akan lebih fresh kelihatannya. Bentar ya.
connected. Ininya agak saya matikan dulu. Kita lanjut. Nah, ini seperti itu. Kalau misalnya saya mau kelihatan itu, kita naikkan angle-nya lagi. Nah, naikkan angle, ada yang harus saya koreksi. Yang belakang, blokernya. Saya koreksi dulu, supaya nanti nggak lupa. Ya, ini udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan. Saya akan taruh bawang putih. Ya, ini sebagai salah satu bumbu. Jangan terlalu mepet seperti ini, tapi kita harus lihat jaraknya juga. Nah, ini sementara dulu situ, kemudian saya akan taruh seledri. Nanti biasanya bawang putihnya akan menyesuaikan lagi. Ini seperti ini. Saya nggak punya tomat yang tomat cherry yang ada kelopaknya, jadi tomat yang biasa. Ya, ini. Ya, kita akan taruh.
tomatnya nggak kelihatan. Nah, harus mundur lagi bisa. Ini tomatnya kan lebih tinggi, jadi bawang putihnya di depan. Nah, kalau misalnya ada yang sejenis, misalnya bawang putih, kemudian saya taruh di sini misalnya. Nah, ini akan misah sendiri. Jadi, bagusnya adalah kita kelompokkan di satu tempat. Dan seperti ini, jadi satu aja bawang putihnya. Kemudian, garam dan lada. Nah, saya mempergunakan lada butiran supaya ini kita bisa nanti buat kesan messy, ya, kesan messy, berantakan. Nah, nanti ladanya akan saya taruh di sini di sendok. Kemudian karena sop ada bawangnya, jadi saya nanti pakai ada bawang goreng. Bawang gorengnya boleh disiapkan. Kita tempatkan di mana? Ini untuk ladanya, kelihatan nggak? Oke, sendok ladanya nggak perlu harus kelihatan semua, ya. Nah, ini misalnya ada merasa ingin kasih napkin lagi, kalau misalnya ada area kosong, silakan. Tapi kalau ini setelah saya kalau di mana di sketsanya itu kan ada napkin ya. Kalau melihat seperti ini, saya napkinnya akan saya tiadakan, walaupun ini kosong, tapi nggak apa-apa, ini nggak diisi karena cuma sedikit kosongnya. Sekarang kita mulai mengisi. Oh ya, saya ingin kasih tambah garam sih. Coba saya coba dulu sini. Kelihatan nggak ya? Oke, jadi saya ingin garamnya ini kelihatan. Nah, jadi saya akan ada perubahan ya tadinya. POI-nya di center, saya akan coba geser. Nah, ini sendok ini dengan botol ini kan lebih tinggi botol, jadi saya akan geser supaya tetap kelihatan. Nah, sudah bisa menggunakan ini.
insert di sini. Dan saya akan isi dengan ya ketumbar apa lada. Nah ini lada saya akan buat agak berantakan di sini. Jadi yang kecil-kecil ini itu belakangan. Artinya ini kalau untuk lama, kalau nggak ada action mode dia akan langsung mati. Saya harus matikan lagi, nanti nyalakan. Jadi saya akan coba potret supaya nggak terputus. Ya, ini seperti ini. Tinggal ini bawang goreng. Bawang gorengnya nggak usah terlalu tembus supaya kelihatan ada wadahnya. Kemudian garamnya saya akan ini supaya kelihatan ini natural, lebih natural. Oke. Ya. Nah, sekarang tinggal ngatur masakannya. Untuk ngatur masakannya ini kelihatan ya. Jadi ini harusnya pakai pinset. Cuma karena setelah sudah hampir 1 tahun ya saya nggak setahun kurang sih, saya lupa naruh pinsetnya di mana. Ya, jadi saya akan tata satu-satu. Tapi sebelumnya saya mau foto dulu aja supaya tetap terkoneksi. Ya, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, sekarang saya akan dandani sayurnya. Yang pertama adalah saya akan menaruh, nah ini yang LODS. Jadi ini kan apa daging ayam ya. Daging ayamnya saya sengaja jumlahnya 3. Jumlahnya 3
kalau misalnya cuma satu kayaknya apa dua gitu ya. Jadi saya pilihnya 3. Karena yang bagian paha itu paha apa sayap ini akan menunjukkan oh itu the sop ayam. Jadi saya ini saya perlu potong lagi tunggu sebentar karena wadahnya terlalu besar. Sekarang satu-satu. Nah, usahakan penyebarannya itu merata, jangan hanya apa misalnya dominan apa di satu titik gitu ya. Ini belum terlalu matang, nanti paling saya bersihkan lagi, kemudian saya rebus lagi supaya bisa dimakan. Untuk kuahnya ini saya belakangan. Untuk sayur sop saya nggak perlu garnish lagi karena ini warnanya udah menarik. Termasuk meletakkan brokoli pun nggak harus semua itu ada kembangnya, tapi kita bisa meletakkan yang ada belahannya. Belahannya tuh misalnya seperti ini. Nah, jadi nggak harus selalu tampilkan yang jembelnya atau apa ya. Kita lihat letaknya apakah sudah seimbang atau belum. Dan selain menampakkan belahan brokolinya, nggak harus semuanya itu bagian yang atasnya. Kita bisa juga misalnya taruh yang seperti natural aja. Nah, ini tadi kan karena jelinya warnanya ungu, jadi sebisa mungkin nanti jangan terlalu kelihatan warna ungu, warna ungunya. Dan sekarang udah, baru kita akan tuang kuahnya. Kita lihat dulu, dengan memotretnya.
Saya rapihin dulu ini laptopnya lebih dekat. Nah, ini di Firefox-nya belum ada tomatnya. Saya akan beri tomat untuk hiasan. Maksudnya shopnya itu ada tomatnya. Apa ya tadi? Oh iya, kita langsung buat foto dulu sebelum kasih kuah. Mata saya agak sekarang kita kasih kuah. Kuahnya kita harus lihat, jangan terlalu banyak, banjir. Yang penting terlihat itu ada kuahnya, tapi juga jangan terlalu sedikit. Saya lihat nih gimana ya, biar bisa fokus. Kita lihat di sini juga ributnya. Nah, nggak kelihatan ya. Jadi ini hasilnya kurang lebih seperti ini.
Kalau misalnya belakangnya mau lebih terang lagi, ini bisa ya. Atau ini foto pertama kita bisa jadikan untuk koreksi. Nah, ini saya melihat kuahnya ya. Kuahnya ada pantulan ungu, karena ya itu tadi apa namanya di bawahnya ungu. Benar nggak ya? Ada pantulan ungu. Dan, nah ini pantulan ungu, ini juga ada ungu. Jadi saya harus tutup. Kemudian mungkin brokolinya akan saya kurangi. Jadi pada saat kita men-styling kurang lebih seperti itu, nggak cukup cuma sekali langsung jadi. Ini juga tomat juga sebenarnya harus di koreksi posisinya. Ya, brokoli saya akan tukar yang besar-besar dengan yang kecil. Ya, ini kita kan masak sop ayam nih. Sop ayam. Nah, ini kelihatannya kalau misalnya ayamnya sudah mulai kering, ininya supaya tetap jadi kita bisa tambahkan dia dioles dengan kuah, misalnya dengan minyak bisa. Ini saya akan oles dengan minyak. Atau ini kita bisa pakai kuah, tapi kuahnya agak berminyak ya. Kita oles tetap kayak ini.
Nah, ini juga sama untuk yang kita ayam bakar kayak gitu. Kita juga sebelum foto kita bisa oles-oles supaya kelihatan shiny. Karena dengan shiny ini akan membuat makanannya akan menjadi lebih tempting. Nah, ini kliknya ini masih masih aman untuk dimakan dibandingkan kalau misalnya ke komersil industri itu biasanya akan nggak dibuang begitu aja sih. Nah, sekarang kita coba lagi. Masak saja. Kita lihat. Nah, ini kayaknya kurang fokus ya, masih belum belakang ininya. Nah, tapi ini kurang lebih seperti itu men-stylingnya. Nanti kalau bisa untuk mengatur pencahayaan, kalau misalnya mau lebih lebih bright belakang itu kan bebas ya, mengatur pencahayaannya gimana itu silakan atur. Ini lightingnya sudah saya terangi belakangnya. Ya, jadi nanti foto-fotonya saya akan share. Jadi tinggal kita mau seperti apa ya nanti pengaturannya, lightingnya. Foto satu, foto makna berkuah ini tadi foto pertama kan untuk jadi koreksi foto-foto selanjutnya, misalnya kurang terang atau mungkin tadi ada yang ungu-ungunya, misalnya kayak gitu, itu jadi sebagai bahan koreksi. Ya, mungkin itu aja dari saya untuk yang resume-nya saat ini. Paling saya untuk beberapa trik ya saya akan sampaikan. Tadi kan untuk makanan yang kita harus menambah volume, kita bisa ganjel bagian dalamnya. Nah, itu untuk makanan berkuah. Kalau misalnya makanannya kayak misalnya rendang atau mungkin yang kemarin saya ayam rica-rica, itu kita sama supaya ayamnya itu berdiri, saya menggunakan aluminium foil. Aluminium foil itu jadi saya akan remes-remes
saya agak gepeng ini, tapi jangan terlalu padat ya, nanti akan borol pengguna aluminium foilnya. Yang penting aluminium kita remas-remas, kemudian kita bentuk seperti agak dom, itu sesuai kebutuhan ya, besar dan kecilnya atau tinggi rendahnya. Nanti kita letakkan letakkan di tengah piring atau wadah. Setelah itu kalau misalnya makanannya itu berbumbu, itu kan dipisahkan. Nah, dipisahkan. Jadi nanti ayamnya ditata dulu. Kalau misalnya ada minyaknya, nah itu jangan semuanya itu nanti dituangin ke makanannya. Jadi setelah diganjel atau dikasih ganjelan aluminium foil, kualitas aluminium foil ya, karena lebih fleksibel dibandingkan pakai mangkok. Baru nanti kemudian kita tata makanannya, baru kita sendokin dengan bumbunya. Minyaknya kita sisain. Nah, pada saat kita memberi bumbu ke makanannya itu, usahakan jangan tertutup bumbu semua. Jadi tonjolkan, oh ini ada dagingnya, oh ini dagingnya daging ayam, oh ini daging sapi misalnya gitu ya. Itu kita kasih bumbu itu, oh ya di sini kasih bumbu, yang sini agak-agak di apa namanya di nggak usah tutup bumbu semua, walaupun ada bumbu tapi jangan tutup semua. Kalau misalnya sudah, itu minyak kita butuhkan untuk membuat efek kayak ini di dagingnya. Bisa kita untuk olesan atau mungkin kita untuk supaya supaya lebih berminyak lebih oil ya. Dan dari saya itu saja. Nanti saya akan share di grup untuk hasil fotonya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita